enaknya properti syariah itu, misalkan kalau ada yang mundur, kita akan bantu untuk menjualkannya Betul, lagi Pak ya. Betul. Nah ini bedanya dengan konvensional. Kalau konvensional sudah telat bayar kena denda, habis itu telat bolak-balik akhirnya disita. Nah setelah disita lalu dilelang. Nah kalau di properti syariah itu akan dijualkan. Jadi pembeli sebelumnya itu masih mendapatkan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Rumah Halal Nusantara. Nah ini sekarang kita sedang ada di Surabaya, tepatnya ada di pusat kota Surabaya, ada di Kalibokor. Nah ini saya ditemani oleh Pak Adam selaku dari developer dari The Gria Kalibokor Pak ya. Ya, nah betul Mas. Kita masuk ke dalam ya ini ya. Oke, silakan. Nah ini mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Ini ada kesan-kesan warna orange. Terus ya gimana lah, atau lokasinya di mana nih? Jadi lokasi kami itu di Kalibokor, tepatnya di Kalibokor Gang 4 nomor 12. Ya memang kalau secara area memang ini daerah lama ya, jadi daerah padat penduduk. Tapi memang kalau dari pusat kota hanya paling sekitar 2-3 menit sudah sampai di segitiga emasnya Surabaya gitu Mas. Di mana sampai 2 menit 3 menit dari rumah ini. Kalau mau ke Basuki Rahmat, ke Panglima Sudirman itu kan daerah segitiga emasnya Surabaya Mas. Daerah ramenya ya. Jadi pusat bisnisnya di situ. Jadi kalau dari tempat kami ini kira-kira sekitar 2-3 menit naik motor udah nyampe gitu. Oke. Strategis sekali ya di sini ya. Insya Allah. Lalu ini dekat dengan kampus juga atau dengan sekolah gitu? Kalau kampus sih sebetulnya dekat banget sih enggak. Ya kira-kira sekitar nggak sampai 10 menit sih sama kampus. Sampai 10 menit. Kampus UNER ya. Kampus UNER. Oke, dengan kampus UNER hanya 10 menit. Lalu dekat dengan di Pucang itu ada sekolah Muhammadiyah ya. Betul, Muhammadiyah Pucang. SD sama yang boardingnya SMA itu SMA yang ya. lagiin. Dan tentu saja ini dekat dengan fasilitas umum, mungkin dengan rumah sakit. Betul, dengan gitu. rumah sakit, dengan kebun binatang, dengan Masjid Al-Falah. Terus kalau sama Taman Bungkul itu kalau pagi kan ramai banget tuh. Kalau waktu Ahad itu ada Car Free Day biasanya. Ada Car Free Day, ya betul. Okay. Nah, tadi lokasinya kita sudah tahu, lokasinya ada di segitiga emasnya kota Surabaya. Jadi memang ya tadi 2-3 menit dari jalan utama yang ada di Surabaya ini. Nah, sekarang kita lihat di carportnya ini. Ini carportnya ukurannya berapa ini, Pak? Jadi kalau kita memang konsepnya mengkonsep rumah ini konsep apartemen landed lah ceritanya gitu. Okay. Jadi dengan lahan yang hanya luasnya itu 4x8, punya mini carport yang ukurannya sekitar 2,5x4. Jadi harapan kami mobil-mobil city car kayak Mobilio gitu udah bisa masuk sih di sini. Ya. Jadi cukup ya untuk city car ya? City car insya Allah cukup, memang desain kita untuk kendaraan kecil memang. Lalu ini di kiri saya ini ada tempat untuk nanti mungkin jadi itu ya? Ya semacam taman kering lah ceritanya, jadi biar nanti ada kesan hijau. Ada pot-potnya gitu ya mungkin betul, ya? Walaupun itu di tengah kota dengan lahan yang terbatas tapi masih bisa digunakan untuk ya sedikit untuk menanam bunga gitu hijau-hijauan ya. Lah. Okay. Nah, lanjut kita masuk ke dalam ya. Nah, ini kita sudah ada di dalam The Gria Kalibokor ini. Nah, mungkin bisa diceritakan konsep dari ruang tamunya ini, Pak Adam. Ya. Jadi rumah kita untuk ruang tamu kita memang market kami adalah keluarga baru. Jadi dengan konsep yang sangat minimalis tapi semua bisa terpenuhi. Ada di belakang kita ini ada dapur ya. Terus ada kamar mandi, terus ini ada ruangan di bawah tangga yang bisa digunakan untuk storage lah. Jadi nanti bisa dimodif untuk meletakkan barang-barang di sini. Terus ini juga ruangannya memang nggak terlalu besar sih, tapi harapannya udah bisa menjadi minimalis untuk fitur-fiturnya sudah cukup ya. Yang penting itu sudah ya. cukup kalau yang untuk dengan ruangan seperti ini. Ini ukuran berapa, tanahnya, bangunannya berapa ini Pak? Kalau tanah itu seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, ukurannya 4x8 Mas. 4x8. 4x8.
Kalau tipe bangunan sekitar 45 lah kalau 45 dua lantai. Dua lantai ya. Ya. Nah, ini kita lihat yang di sini ya. Di sini ada kitchen setnya. Di sini sudah dipasang lemari-lemari dan rak-rak yang ada di bawahnya di sini. Ini memang sebetulnya ini tambahan ya. Custom dari ini Mas. Dari si permintaan si customer ceritanya. Waktu itu juga mereka desain ini sendiri sebetulnya. Terus awalnya juga kalau dasar dari cat yang untuk railing sama pagar depan itu sebenarnya warna hitam. Warna hitam. Tapi karena mereka sudah Suka ya. punya planning untuk dikasih warna orange, akhirnya minta ganti cat semua. Jadi untuk masalah warna bisa request ya ini ya. Bisa Request. Oke. Lalu di sini ada untuk voidnya ya. Ini untuk supaya sirkulasi udara walaupun ukurannya kecil 4x8 tapi sirkulasi udara selalu diperhatikan ya Pak ya. betul. Jadi walaupun dengan lahan terbatas, kita merasa di dalam ini juga masih terasa seger, nggak terasa gerah gitu ya kalau ini dibuka. Dan ini sebenarnya multifungsi juga sih. Jadi nanti kalau difungsikan untuk jemuran, sekarang kan ada jemuran yang minimalis itu bisa ditaruh di sini. Terus kalaupun misalkan ada mesin cuci juga, mesin cuci bisa ditaruh di sini juga nanti. Ya ya. Lalu ini di kanan saya ada kamar mandinya atau toiletnya ya. Ini dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower ya. Iya. Dan letaknya terletak di bawah tangga, jadi memang memanfaatkan ruang-ruang yang ada di rumah ini. Betul, memanfaatkan ruang biar walaupun terbatas tapi semua kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Ya, ya, itu yang penting ya. Nah, kita coba naik ke atas ya sekarang. Nah, ini sekarang kita sudah ada di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Ya, kita coba masuk di kamar yang pertama dulu ya. Mari, ayo masuk. Nah, ini di kamar yang ini kayaknya kamar utama ya ini ya. Ya, kamar utama yang depan. Dan ini ada jendelanya, jadi memang udara dari luar bisa masuk di sini. Dan di belakang kita lihat ada masjid ya. Ya. Jadi kalau mau ke masjid tinggal jalan sudah bisa ini. Ini ruangannya berapa ini Pak? Luas ruangan kamar ini? Ruangan ini kalau yang di sini tuh sekitar 2,8 kali 2,8 lah ininya. Jadi memang nggak terlalu besar sih kalau yang di ruangan utama. Tapi cukup ya? Insya Allah cukup. Untuk bed yang 1,8 insya Allah masih bisa masuk di sini. Nah, ini di samping kanan ada kamar mandi. Nah, kita tutup pintunya di sini. Nah, di sini ada kamar mandinya. Di sini ada kamar mandinya dan kamar mandi ini langsung terhubung dengan kamar yang di sampingnya. Nanti kita coba masuk dari kamar sampingnya. Ini kita lihat kamar mandinya ada kloset duduk dan juga showernya, Pak ya. Iya. Jadi kamar mandinya di rumah ini ada 2, satu di atas, satu di bawah. Yang di atas itu lebih untuk privacy, Pak ya. Betul. Ya, yang di bawah khusus untuk tamu-tamu gitu ya. Jadi kalau aktiviti di bawah tetap masih ada kamar mandi kalau pas diperlukan gitu, nggak harus naik ke lantai atas 2. ya. Betul. Oke, nah kita coba masuk di kamar selanjutnya. Nah ini kamar selanjutnya ya di The Gria Kali Bogor. Nah ini di kiri saya ini tembus dengan kamar mandi yang di depan tadi. Nah lalu di sini kayaknya lebih panjang ini Pak ya. Lebih memanjang. Ini ukuran berapa ini Pak? Hampir sama Mas Aldi. Jadi cuman ini ada letter L buat udara ya. Udara di samping itu, dari void yang di samping itu. Ini kita masuk ke sini. Nah ini ruangannya seperti ini dan di samping sini itu ada jendela yang dari ruangan void yang di bawah itu tadi ya. Nah sekarang kita coba turun lagi. Nah ini sekarang kita sudah ada di bawah lagi ya. Nah ini kita mau tanya-tanya nih Pak. Tadi kita sudah tahu lokasinya di mana, luas bangunan, luas tanahnya berapa. Nah lalu ini di sini ada berapa unit sih di sini? Total kita ada 20 Mas. 20, banyak banget ya.
Jadi ya 20 tapi rumah kecil. Ada 20 unit dan alhamdulillah sebetulnya sudah sold semua sebetulnya. Cuman kemarin ada dampak pandemi ya, ada yang sempat Mundur cancel ya? sih, mundur. Nah itu yang kita mau selling lagi, ada yang mundur itu gitu Mas. Nah ini, jadi enaknya properti syariah itu, misalkan kalau ada yang mundur, kita akan bantu untuk menjualkannya lagi Pak ya. Betul. Nah ini bedanya dengan konvensional. Kalau konvensional sudah telat bayar kena denda, habis itu telat bolak-balik akhirnya disita. Nah setelah disita lalu dilelang. Nah kalau di properti syariah itu akan dijualkan. Jadi pembeli sebelumnya itu masih mendapatkan haknya yang sebelumnya Pak ya. Betul. Tapi memang menunggu laku dulu rumahnya. Betul. Gitu. Nah, tadi ternyata ini ada 20 sudah sold dan berarti sisa satu ini Pak ya, ada yang mundur ya? Sementara hanya satu sih, hanya satu. Tapi itu unitnya belum terbangun Mas Aldi karena memang belum serah terima unit ya. Jadi ya akhirnya kita ada pembatalan, kita jual. Sementara pembayaran yang mereka telah lakukan kita kembalikan, tentunya dengan ada sedikit biaya untuk administrasi gitu. Ya, oke. Nah, tadi kita sudah tahu ada sisa satu unit. Nah, sekarang harganya berapa Pak tadi? Kalau untuk saat ini satu unit itu di harga sekitar 600 Mas. 600 ya. Nah, Betul. ini di daerah pusat kota kayak gini masih ada rumah 600 juta di Surabaya. Jarang-jarang loh ini. Di Surabaya ada rumah ya 600 juta di pusat kotanya. Biasanya agak di pojokan-pojokan. Kalau ini masuk di Surabaya Pusat ya. Surabaya Pusat ya mini cluster walaupun agak di perkampungan tapi jarak untuk ke pusat bisnis itu sangat dekat kalau dari sini. Dan ini bisa sampai berapa lama jangka waktu pembayarannya? Kita itu ada yang sampai 15 tahun. Oh, sampai 15 tahun bisa ya? Bisa. Bisa request ya nanti ya? Bisa request. Yang penting cocok lah. Oh, oke. Nah, jadi teman-teman selalu pastikan mencari rumah yang sesuai dengan skema syariah yang pastinya transaksinya bebas dari riba dan pastikan cari developer yang amanah. Nah, salah satunya ada di Degeria Kalibogor ini. Ini lokasinya strategis, unitnya juga beberapa sudah terbangun dan tadi kita lihat juga ada yang progres pembangunan. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.